bekerja di antara kita. Kami bersyukur Tuhan jikalau Engkau bersama dengan kami dari sejak hari pertama, malam pertama kami berdoa, kami bersekutu dengan Engkau, dan Engkau sudah menyatakan kehadiran-Mu, bahkan kuasa-Mu. Hamba-Mu percaya bahwa jemaat-jemaat Tuhan pun ada yang sudah mengalami pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan, kiranya apa yang kami lakukan tidak hanya berhenti pada hari ini, karena hari ini mungkin merupakan hari terakhir kami berdoa di dalam penantian janji Tuhan mengenai pencurahan Roh Kudus. Kami berdoa di dalam hari-hari atau pekan dari peristiwa Pantekosta. Tapi kiranya gairah ini akan terus ada membakar hidup kami, hati kami, untuk menyediakan waktu sebanyak yang kami bisa, ya Tuhan, sebanyak yang kami dapat kumpulkan, supaya pengalaman-pengalaman kemegahan dengan Tuhan lebih banyak kami alami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dan sekali lagi ini kami akan mendengar firman-Mu untuk melengkapi pemahaman kami tentang pekerjaan Roh-Mu, baik yang juga bekerja di dalam diri Yesus Kristus, yang bekerja bahkan lebih awal di dalam kehidupan umat-umat pilihan Tuhan, dan yang terus bekerja sampai hari ini dalam kehidupan gereja, dan akan tetap bekerja sampai akhir zaman dalam kehidupan gereja sempurna. Tuhan berkatilah persekutuan kami. Tuhan berkatilah doa-doa kami ini. Berkati ya Tuhan pemberitaan firman Tuhan, dan Tuhan kuduskan hati kami supaya kami dapat menerimanya dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mempelajari, kita mengamati tentang pekerjaan Roh Kudus, sebenarnya pekerjaan Roh Kudus ini telah mengawali atau telah mengkawal, ya. Maksud saya itu telah mengkawal kehidupan dari umat Tuhan, kehidupan dari komunitas-komunitas orang beriman sepanjang sejarah dari pengenalan dan kemudian pengiringan dan kemudian pengabdian kepada Tuhan itu terus mengalami perkembangan dan perkembangannya. Ya. Bahwa Roh Kudus sudah bekerja lebih dulu kepada umat pilihan, itu tidak bisa dibantah. Ada ayatnya di dalam Keluaran pasal yang ke-15. Ketika Miriam menaikkan pujian kepada Tuhan, setelah bangsa Israel ini dapat melewati laut yang dihentikan gelombangnya, arus gelombangnya. Maka di dalam nyanyian Miriam itu terucaplah satu kalimat nubuat, atau bisa juga saya sebut mazmur, karena memang Keluaran pasal 15 itu dicatat di dalam bentuk mazmur. Mungkin itulah mazmur yang pertama, ya, mazmur-mazmur awal di dalam Alkitab. Di situ ada ungkapan bahwa Roh Kudusnya telah diberikan kepada hati kepada orang Israel ini, sehingga itu yang membuat mereka meluap-luap, saudara, dengan kegirangan, sehingga mereka dapat melewati satu perjalanan genting, ya, di dalam pengembaraan mereka. Mungkin Bapak Ibu Saudara belum bisa memikirkan hal ini kalau kita tidak mempraktekkannya langsung. Andai saja saudara ya, saudara jalan-jalan ke Ancol,
tiba-tiba laut itu surut begitu rupa. Ini kita nggak bicara tentang kuasa Tuhan. Sebutlah ini merupakan peristiwa alam yang entah bagaimana tiba-tiba air itu surut. Lalu ada muncul satu dataran gitu ya tanah begitu yang tadinya tertutup air. Sebutlah cukup jauh lah, paling tidak 1 kilometer lah itu, baru ketemu air. Jadi air itu surut sampai 1 kilometer jauhnya. Saudara pernah jalan dari pinggir pantai sampai 1 kilo ke arah laut, itu pasti sudah kelelep kan saudara. Awalnya dari mata kaki, lalu kemudian ke dengkul, paha, pinggang, dada, gitu kayak orang banjir kan begitu. Naik terus sampai ke hidung. 1 kilo saya rasa itu pasti sudah kelelep orang. Artinya tanahnya itu kan makin lama makin turun kan. Dasar laut itu kan makin rendah, makanya makin jauh dia lepas dari pantai makin dalam, karena tanahnya itu makin turun. Seandainya terjadi laut itu surut sampai 1 kilo ke dalam, lalu saudara coba untuk jalan, kira-kira ada rasa takutnya? Takut kalau tiba-tiba air itu balik lagi dengan tiba-tiba. Paling tidak kan itu. Takut kalau kaki saudara terbenam di dalam tanah yang gembur. Karena ini kan tanah yang selalu berair, lembabnya luar biasa. Lebih gembur dari ketika saudara jalan di atas pasir. Saudara berdiri saja 1 menit, kan lama-lama itu kan kaki saudara turun terus terbenam dia. Apalagi di jalanan yang makin gembur karena di atasnya itu 24 jam sehari air melulu. Jadi ketakutan kita itu macam-macam saudara. Takut antara nanti kaki kita terbenam sehingga kita nggak bisa lagi naik ke daratan. Takut nanti tiba-tiba air akan datang kembali lalu kita kelelep. Itu baru kita gambarkan proses dari alam. Pasti ada rasa takut. Saudara bayangkan nggak orang Israel menjalani tepian itu, yang walaupun kalau sekarang ini saudara ke sana gitu ya. Sekarang udah ada terowongan di bawah itu. Terowongan karena di atasnya itu sudah laut yang dibuka. Namanya terusan Suez. Kalau saudara titik tempat penyeberangan itu, kata orang sekarang itu sudah bisa dilalui dengan terowongan. Nah, nanti kapan-kapan kita ke sana. Ya, sebelum Yesus datang, berdoa aja. Ya. Kalau Yesus datang duluan ya udah, nanti kita juga jalan ke sana dengan Yesus sendiri kalau perlu, kan gitu. Terowongan di atas kita tuh kapal-kapal sudah. Itu saja sekarang saudara nggak sampai 2 kilometer itu. Jadi kalau naik kendaraan ya paling 10 menit udah nyampe itu. Kalau lagi sepi ya. Tapi kalau memang lagi rame, ya memang rata-rata harus berjalan pelan di situ. Nggak lama lah itu melewati terowongan itu yang nggak sampai 2 kilometer saja. Saya pikir pendek amat ya jalur penyeberangan orang Israel ini. Gitu. Entah di titik itu atau titik yang lain memang nggak bisa lagi dipastikan. Tapi yang jelas titik penyeberangan orang Israel ini sudah dekat dengan dinding yang sekarang sudah dijebol sebagai terusan Suez. Itu titiknya kalau lihat Alkitab. Namanya titik Baal Zephon katanya. Begitu. Nah lalu orang Israel harus menyeberang sambil melihat di kiri kanan mereka. Alkitab berkata air itu yang menumpuk. Jadi setiap ombak
ombak kan berjalan. Tapi karena Allah memutuskan air itu, maka di Keluaran 15 dalam ayat-ayat nyanyian Miriam itu, Tuhan itu seolah menumpuk setiap ombak itu di atas tumpukan air yang lain. Maka jadilah dinding tembok air. Itu kalau saudara baca teliti Keluaran 15, saudara baru tahu. Jadi Allah tidak bikin air itu naik lalu menjadi es. Enggak, bukan es. Ada orang yang menyangkanya tiba-tiba air itu naik lalu membeku menjadi es. Enggak. Daerah itu panas, saudara. Mau dibikin beku tetap cair dia. Panas betul daerah itu. Sama panasnya dengan kelurahan Tangki ini. Kalau lagi siang bolong. Jadi enggak mungkin Tuhan bikin beku. Yang mungkin itu sesuai Keluaran 15. Allah membuat air itu tertimbun di setiap gelombangnya. Satu gelombang kemudian berhenti di atas timbunan sebelumnya. Gelombang lagi naik tertimbun sampai akhirnya menjadi dinding air. Lalu saudara sebagai orang Israel menyeberang laut itu yang kering itu sambil melihat tumpukan air. Pernah kebayang gak tumpukan air seperti apa? Ini bukan tumpukan es batu, tumpukan air. Kalau tiba-tiba satu tumpukan jatuh aja. Gitu. Kali orang Israel jalan sambil begini, gitu, kali aja. Itu baru di kiri kanan mereka. Belum lagi di belakang mereka, tentara Mesir mengejar. Saya coba membayangkan perjalanan yang mereka lakukan dalam satu malam saja. Persis ketika matahari sudah mulai terbenam, sampai nanti matahari terbit mereka di seberang. Itu menurut catatan dalam Keluaran 14. Mereka menyeberang itu semalam-malaman. Sudah malam, lalu kemudian lihat air numpuk-numpuk, lihat barisan Mesir dengan kereta kuda sambil membawa obor mereka. Gimana nggak takut? Jangan-jangan orang Israel ini mungkin saking takutnya antara mau maju takut, mau mundur takut, akhirnya stuck di tempat, diem aja. Pernah nggak saudara ketakutan kayak begitu? Diem aja, nggak tahu mau bikin apa. Maka betullah yang Miriam katakan, kalau bukan karena roh Tuhan yang menggerakkan mereka untuk memakai waktu itu, kesempatan itu menyeberang, maka nggak akan nyampe mereka di sana. Jadi itu sudah disebut sebagai pekerjaan Roh Kudus. Itu yang paling awal, saudara. Saya nggak bacain, karena kalau dibacain terlama, ya nantilah satu waktu. Cuma kalau saudara mau baca nanti di rumah, baca Keluaran 15 dengan teliti. Sejak saat itu, walau intensitasnya tidak sering, tapi dalam momen-momen tertentu, Roh Kudus menyatakan kekuatannya kepada umat pilihan. Lalu kepada nabi-nabi Tuhan. Lalu kepada Yesus sendiri. Ya, kemarin saya katakan, mulai dari dia ada di dalam kandungan Maria saja sudah merupakan pekerjaan Roh Kudus. Sampai kemudian dia dibaptis, Roh Kudus. Yesus mati, Roh Kudus bawa dia ke dunia orang mati. Yesus bangkit, Roh Kudus yang membangkitkannya. Itu di dalam Roma pasal 8. Yesus naik ke sorga, Roh Kudus juga yang mengangkatnya naik. Kan Yesus nggak begini-begini juga tuh. Gitu. Saya rasa capek, tangannya juga nggak naik-naik dia. Gitu. Roh Kudus juga yang mengerjakannya. Jadi artinya Roh Kudus secara sepenuhnya bekerja dalam diri Yesus. Setelah itu apa lagi? Roh Kudus bekerja dalam diri para rasul. Sehingga pernah ditulis dalam Alkitab,
Rasul Petrus berjalan, saudara, hendak memberitakan Injil. Lalu kemudian bayangannya kena kepada orang yang sakit. Baru bayangan. Orang itu sembuh. Bayangan, saudara. Sekarang pendeta tumpang tangan, nggak sembuh-sembuh. Makin gergetan, tumpang tangan, udah dibejek-bejekin lagi, tekan-tekan, tumpang tindih, nggak sembuh juga. Stres kali. Pendetanya stres, yang didoakan juga stres. Ini Tuhan kemana? Dulu Rasul Petrus cuman jalan, bayangan kena orang sakit, sembuh. Sapu tangannya dipegang orang sakit, sembuh. Luar biasa kan, saudara? Lalu apa lagi? Terakhir, Roh Kudus dijanjikan akan bekerja di dalam kehidupan gereja Tuhan. Saudara lihat urutannya. Dari umat Allah, dari hamba-hamba Allah, nabi-nabi, dari zaman Yesus, dari zaman rasul-rasul, sampai sekarang ke zaman gereja. Roh Kudus tidak pernah berhenti bekerja. Pertanyaan besar, mengapa umat Tuhan tidak juga mengalami pekerjaan ini? Yang salah di mana? Roh Kudus tidak absen bekerja. Tapi umat Tuhan ada yang bisa mengalami kuasa Tuhan. Ada yang bisa mengalami manifestasi roh. Tapi ada yang menang-menang wae, orang Jawa bilang. Satu kali tadi malam saya sempat ngobrol sama Bugem, bahkan sampai tadi siang kalau nggak salah, saya lupa ya. Kita terlalu banyak yang kita bicarakan sampai lupa. Kadang lupa apa perlu dicatat sekali-sekali. Saya bilang gini ke dia, yang saya perhatikan dari tahun ke tahun, nggak cuman dari hari pertama kita berdoa, tapi dari tahun-tahun. Banyak orang berdoa, tapi tidak sejumlah sama orang mengalami pekerjaan Tuhan. Banyak orang menggunakan waktu untuk berlutut, tapi tidak sama jumlahnya dengan orang yang kemudian merasakan jamahan Tuhan. Dan itu sudah mengganggu pikiran saya, saudara, dari tahun ke tahun. Kayaknya sampai tadi siang ya, kita obrolin tentang hari itu. Saya bilang, langsung bukem bela saudara. Oh, kalau yang berdoa di Losupan selama ini semuanya serius, ya percaya, gitu kan. Ya. Tapi memang betul, saudara. Kalau diperhatikan, ya, jadi kalau saya berdoa, kadang saya juga memperhatikan saudara. Bukan berarti saya nggak berdoa. Saya ingin tahu bagaimana cara saudara berdoa. Lalu kira-kira sampai di mana pengalaman-pengalaman doa yang saudara dapatkan. Yang penting saya sudah mengalami, saya sudah merasakan untuk di sekian menit. Tapi karena saya gembala, saya merasa perlu untuk saya lihat, saudara. Oh, ada yang berdoa memang, dan memang betul. Jadi yang Bugem bilang betul. Oh, sungguh-sungguh. Ada satu gereja, ya, nggak usah dibilang saudaranya gereja mana. Ada satu gereja yang berdoa, berlutut semua. Tapi yang satu pelirak-pelirik, yang satu nanti sambil nggak tahu sambil apa, entah sambil sibuk ngapain. Ada yang kemudian ngobrol di kiri kanannya, tapi berlutut. Ya saya pikir, karena saya melihat, saya pikir apa yang saya lakukan itu diprotes orang. Tapi kemudian datang satu komentar lah gitu. Terima kasih ya Pak. Saya lihat ya, saya tahu Bapak itu
keliling. Apa ada yang secara khusus saya doakan seseorang, saya doakan gitu ya. Kalau di sini saya nggak melakukan, kenapa? Saya lihat saudara semua bagus lah ya. Cara saudara berdoa, hubungan saudara dengan Tuhan itu bagus. Tapi kalau yang di lain, kadang saya perlu ambil waktu itu. Ada satu orang itu kayak separuh-separuh berdoa itu. Antara sungguh-sungguh dan gak sungguh-sungguh gak jelas. Tahu gak jelasnya di mana? Dia kayak gak ada ekspresi berdoa, tapi gerak. Saya pikir, ini kenapa ini ya segitu? Maka saya dekati, haleluya. Saya bilang, sembah Tuhan. Jangan badanmu yang gerak, mulutmu yang bicara. Sembah Tuhan. Nah itu maksudnya. Kenapa saya kadang-kadang perlu jalan itu? Saya membakar semangat orang. Tapi kalau di sini saya nggak pernah. Karena itu saya lihat dari bawah, oh aman semua, udah bagus semua. Nah gitu. Tapi kalau yang di lain-lain saya nggak tahu kenapa bisa begitu. Tapi itu yang bikin saya jadi terganggu tiap tahun, saudara. Tiap tahun loh ini. Segitu banyaknya orang datang ke rumah Tuhan untuk berdoa. Pertanyaannya, betulkah mereka mengalami Tuhan? Itu saja. Betulkah mereka pulang membawa sukacita dari persekutuan, dari doa-doanya? Maka kalau kemudian kita datang dan kita pulang sama aja, pertanyaannya yang salah siapa? Karena tadi saya katakan roh Tuhan itu terus bekerja dan tidak pernah berhenti. Perannya itu jelas, saudara. Mulai dari zaman yang tadi saya sebutkan itu, dari zaman pengembaraan Israel. Sebenarnya kalau saya tarik ke zaman yang purbakala, dicatat juga sebetulnya zaman ketika orang Israel itu, belum orang Israel, tokoh-tokoh bapak-bapak Israel itu pernah mengalami masa-masa kesukaran. Lalu mereka akhirnya mendapatkan tempat-tempat yang disebut dengan sumber mata air. Itu juga karena pekerjaan Tuhan, pekerjaan kuasa Tuhan. Seperti kalau saudara mengenal sumur Abraham. Ditutup, di zaman Ishak digali lagi. Nah, kayak gitu. Itu pekerjaan Tuhan itu, pekerjaan roh Tuhan itu sebetulnya. Sampai kepada zaman ini. Dan ini yang perlu Bapak Ibu Saudara renungkan. Karena Roh Kudus tidak pernah berhenti bekerja. Aktivitasnya tidak pernah berkurang. Bahkan menjelang kedatangan Tuhan kembali, aktivitasnya akan digemakan berkali lipat intensitasnya. Iya. Ada 4 pelajaran pokok gereja kita, saudara, yang sudah dibawa turun-temurun. Sejak dari tahun 1906 lah, saya sebut begitu. Itu jauh sebelum cerita tentang 2 misionaris kita datang ke Pulau Bali. Oh, masih jauh dari situ. Ada tokoh-tokoh Pantai Kosta yang sudah datang ke Indonesia lebih awal, lebih dulu dari misionaris kita. Apa yang mereka bawa? 4 ajaran. 1, Kristus itu adalah penebus dosa. 2, Kristus itu adalah penyembuh atas segala penyakit, termasuk penyakit fisik dan penyakit non-fisik, penyakit pikiran, penyakit hati. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus itu adalah pembaptis Roh Kudus. 4, Yesus itu adalah mempelai laki-laki dari gereja sempurna. Dialah sang mempelai laki-laki. Gereja sempurna mempelai perempuannya. Itu 4 hal ditekankan oleh gereja kita dalam ajaran yang paling tua. Sebelum Pantekosta kemudian berkembang sekarang, saudara. Mungkin sekarang sudah menjadi 23.000 gereja sampai dengan tahun ini. Seluruh Indonesia dan sampai luar negeri. Tapi awalnya 4 itu. Saudara perhatikan yang ketiga dan yang keempat. Yesus membaptis roh tadi yang ketiga. Yang keempat, Yesus mempelai laki-laki.
itu saling berhubungan. Sebab yang disebut gereja mempelai perempuannya hanyalah dia yang memiliki Roh Kudus sampai detik kedatangan Tuhan. Coba itu. Itulah yang kemudian kita kenal dengan nama gereja sempurna. Jadi apa yang menjamin kesempurnaan dari gereja Tuhan? Bukan korban-korban saudara lagi. Bukan tingkat kesalehan yang kemudian makin dimurnikan. Bukan kemudian pertobatan yang diperbanyak buah-buahnya. Itu betul memang, tapi itu belum cukup untuk menjamin kualitas dari sempurna. Yang sempurna itu adalah semua yang saya sebut tadi, yaitu iman yang kemudian diperkuat oleh ketulusan hati, pengabdian yang juga diperkuat oleh ketekunan dan kesetiaan, korban-korban yang juga dimurnikan oleh hati dan motivasi. Ditambah, nah ini supaya saudara tahu, ditambah dengan pengalaman kepenuhan Roh Kudus. Jadi kalau yang tadi saya sebut 3 itu plus yang lain-lain, pelayanan, sebutlah apa aja saudara bisa sebut banyak di situ. Lalu minus 1, apa ini satunya? Penuh dengan Roh Kudus. Maka kita nggak bisa disebut gereja sempurna. Hanya disebut dengan gereja yang saleh, iya. Gereja yang jadi teladan, iya. Gereja yang hidup, iya. Gereja yang dinamis, iya. Karena semuanya sudah kita punya. Kasih kita punya, gitu. Itu semua hanya cukup untuk melabeli kita dengan, yaitu tadi, gereja yang dinamis, gereja yang hidup. Ya. Tapi tetap gak bisa disebut gereja sempurna. Yang namanya sempurna, pelengkapnya itu hanyalah pengalaman Roh Kudus. Jadi saya bukan lagi nakut-nakuti saudara karena ini hari terakhir. Dan kalau saudara takut, gak apa-apa juga. Gitu. Artinya yang gak penuh Roh Kudus gak akan sempurna, saudara. Itu intinya. Makanya saya katakan kemarin, ya, hari Kamis kemarin. Apa yang nanti membedakan kita kemudian dengan orang-orang percaya yang tekun menjalani pengiringannya kepada Tuhan. Yang tekun menambahkan dalam hidupnya pengabdian dan korban-korban. Yang tekun kemudian menambahkan kepada mereka buah-buah pertobatannya. Bedanya adalah kalau gereja sempurna, dia pasti punya pengalaman kepenuhan Roh Kudus, bahkan karunia-karunia roh. Indikatornya cuma itu, saudara. Jadi karena itulah Bapak Ibu Saudara, yang ingin saya tekankan dan ini menjadi hari terakhir. Tapi hari terakhir itu hanya momen. Ya. Hari terakhir itu hanya momen. Karena memang momen doa 10 malam ya terakhirnya hari ini. Ya. Tapi semangat, apalagi kualitas, itu saudara yang dapat menentukannya secara pribadi dengan Tuhan. Saudara mau bersekutu dengan Tuhan berapa lama? Saudara mau berdoa dengan Tuhan berapa lama? Itu terserah saudara. Sama seperti saudara mau menjadi Kristen. Mau berapa tahun saudara jadi Kristen? Seumur hidup? Atau seumur jagung? Nah gitu. Oh saya jadi Kristen harus seumur hidup. Bagus. Tapi kalau Kristen itu hanya habis labelnya pada Kristen yang hidup. Tadi gereja yang dinamis. Gereja yang jadi teladan. Itu gak cukup saudara. Untuk membawa saudara naik ke angkasa dengan Tuhan. Gak cukup saya katakan. Pelajaran ini memang banyak dan cukup panjang. Saya simpan nanti untuk pendalaman Alkitab. Saya simpan untuk khotbah-khotbah yang lain. Tapi
Tapi setidaknya saudara tahu bahwa kepenuhan Roh Kudus sekarang tingkat keperluannya adalah menjamin kualitas rohani saudara. Tidak hanya sekedar gereja teladan. Tidak hanya sekedar gereja yang hidup. Tidak hanya sekedar gereja yang dinamis. Tapi gereja yang sempurna. Dan karena itulah Bapak Ibu Saudara, yang kita perlukan semangat untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalaupun hari ini terakhir, tapi saudara masih punya hari-hari yang lain. Nah, untungnya di gereja kita punya jam doa banyak. Ya, ada Rabu, ada Kamis, ada Jumat, Sabtu masih berdoa. Ya, lumayan bersyukurlah kita, saudara. 4 hari dalam 1 minggu kita gunakan itu untuk berdoa. Tapi pertanyaannya, siapa yang mau menceburkan diri dan mengambil waktu untuk bersekutu dengan waktu-waktu yang ada? Nah, itu tanggung jawab kita. Karena khotbah-khotbah ini pun hanya akan menambahkan iman saudara. Firman Tuhan hanya akan membenarkan dan memurnikan hati saudara untuk jadi orang saleh, menjadi teladan iman. Tapi nggak cukup membuat saudara sempurna. Ingat itu, nggak cukup. Gereja harus punya firman dan manifestasi Roh Kudus. Ini 2 hal yang harus dimiliki secara bersama. Kalau cuman kenyang di firman, ya artinya kita banyak tahu, iman kita menjadi makin kuat, kan firman kan untuk itu. Siapa mendengar firman, tumbuh iman, kan begitu. Makin banyak mendengar firman, berarti iman makin kuat. Jadi yang Alkitabiah adalah mendengar banyak firman, iman akan makin terasah dan tajam. Makin dengar banyak firman, saudara makin banyak tahu. Kalau makin banyak tahu, berarti saudara akan makin tertib hidupnya. Tapi tetap itu nggak menolong kita untuk bisa menyambut Tuhan di angkasa. Supaya saudara tahu ini kebenaran. Jadi saya dorong Bapak Ibu Saudara, kalaupun ini hari terakhir di dalam event dari doa 10 malam atau pekan Pantekosta, maka sediakanlah waktu-waktu yang jauh lebih banyak di rumah saudara atau bahkan dalam ibadah-ibadah di gereja kita, supaya saudara betul-betul layak untuk menjadi gereja sempurna. Nah, itu sebabnya Paulus menulis begini. Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Kita ada di ayat 18 sekarang. Ayat 18 sampai ayat yang ke-25, dan ini menjadi pergumulan kita saudaranya. Roma 8 ayat 18 sampai ayat 25. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saya berhenti dulu di sini. Jadi rupanya Alkitab meyakinkan kita bahwa masa-masa ini adalah masa-masa yang penuh dengan penderitaan. Saudara mau hidup dengan merasa aman, hidup misalkan dengan merasa nyaman, diberkati, ini tetap merupakan medan penderitaan. Karena yang kita rasa itu nyaman, itu nggak akan lama. Sementara semua sifatnya. Lebih banyak penderitaan. Orang kerja menderita dia. Menderitanya apa? Karena kalau terlalu jujur nanti dijauhi orang. Enggak jujur nanti dicurangin orang. Betul Pak, betul? Betul ya? Ya cuma 2 jawabannya, cuma 1. Betul Pak, betul kan? Terlalu jujur dicurangin orang. Enggak jujur kita menyalahi Alkitab. Begitu. Menderita itu, saudara. Belum lagi nanti kalau waduh orang Kristen ini, ayo kita persulit dia, kita cegah supaya dia jangan maju. Menderita itu saudara. Saudara kumpulkan rezeki, senang dapat duitnya, senang belanjanya, habis menderita lagi. Betul tidak sih yang saya bilang? Kalau saudara senyum-senyum kayak malu
Jadi memang dunia ini penuh dengan penderitaan. Ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ingat hari Kamis kemarin saya katakan, ada 4 klasifikasi anak. Ada yang bayi, ada anak kecil, ada anak baru gede, dan ada anak yang disebut sebagai anak yang dapat bertanggung jawab. Nah, ketika sekarang disebut sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, inilah tahapan yang paling tinggi dari anak yang dimaksud dalam Alkitab, yaitu anak yang dapat dipercaya, yang sudah bertanggung jawab untuk kemudian diserahi beban dan tanggung jawab. Rindu dong kita menjadi anak, bukan lagi dari bayi atau anak kecil atau anak baru gede. Rindu kita jadi anak yang sudah dapat dinyatakan bertanggung jawab. Jadi seluruh dunia menantikan itu. Ayat 20. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Inilah penderitaan yang paling tinggi kalau saudara mau tahu. Ketika kita harus melakukan pekerjaan yang bukan maunya kita, tapi harus mendahulukan pekerjaan Tuhan. Maka yang paling sulit, yang akan penuh pergolakan batin itu adalah melakukan kehendak Tuhan. Karena setiap kali kita berkata ya, kan kita harus mengatakan juga tidak untuk yang kita inginkan. Ku jawab ya. Jangan dipikir gampang. Ku jawab ya. Jangan saudara pikir gampang. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Berapa banyak saudara kemudian harus berkata tidak untuk yang saudara inginkan? Gitu. Kayak tadi kesaksian. Pengen datang kebaktian, tapi mungkin ada halangan. Cuman kalau kita memang ingin dan merespon dengan ku jawab ya harus pokoknya dibelain supaya datang ke rumah Tuhan. Kan begitu. Ada harganya saudara dengan setiap jawaban ya. Gak gampang itu. Itu yang penderitaan paling besar. Itu yang ayat 20 katakan. 21. Tapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Nah, sekarang yang sedang dicari, ketika kita sedang dipagari dengan kemungkinan penderitaan fisik, mungkin kita disakiti orang, penderitaan batin, kita diomongin orang. Penderitaan sosial, karena apa? Kita dijauhi teman. Penderitaan mental, kenapa? Karena kita dikata-katain oleh sesama anak Tuhan. Penderitaan kita banyak, saudara. Saya mencoba untuk mencari jawab dengan artificial intelligence. Saya tanya sama AI. Menurutmu kalau memang ada skala-skala atau tingkatan penderitaan apa yang paling tinggi? Urutkan, saya bilang gitu. Ternyata yang nomor 1, penderitaan yang paling tinggi adalah penderitaan mencari makna hidupnya sendiri. Dan penderitaan yang paling rendah itu adalah mencari kebahagiaannya sendiri. Jadi cari bahagia itu urusan kita loh saudara. Jadi jangan bilang kan orang duit gak bahagia. Ada orang banyak duit juga gak bahagia. Jadi bukan karena duit kan. Tapi untuk mencari makna hidup itu yang orang stres. Sampai ada
seorang yang dulu pernah viral itu, saudara, seorang dokter yang sangat kaya di Singapura, dokter kecantikan. Begitu banyak uangnya, boleh dikatakan dia nggak ngapa-ngapain pun, dia tidur 24 jam pun itu tetap uangnya jalan. Tiba-tiba dia naik ke lantai atas apartemennya, terjun tanpa payung. Ngerti? Kalau terjun payung selamat, tapi ini terjun tanpa payung. Plek mati. Miliaran dolar duitnya. Sayang kan? Coba dibawa ke gereja. Kita tinggiin saudara ini jadi menara. Mati sia-sia. Ini dokter kecantikan terkaya pada waktu itu. Saya lupa tahun berapa itu ya peristiwanya terjadi. Cobain. Setelah diselidiki kenapa? Cuman satu, ketika tetangganya bilang, orang ini ternyata dokter ini nggak punya teman. Aduh kesian, nggak punya teman, saudara. Teman itu penting juga ya. Tapi lebih penting saudara bertemanlah dengan Tuhan, dengan hadirat Tuhan. Gitu. Makanya ada lagu, bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok roboh. Siapa yang mau susun iman saudara? Teman? Nggak ada. Mau susun apa lagi? Siapa yang bisa kita datangi untuk menyusun menata hati kita? Ya cuman Yesus. Jadi penderitaan yang paling besar adalah ketika mencari makna hidup. Dan saudara mungkin bingung. Aduh Tuhan, apalah kira-kira mau jadi apa saya ini? Satu kali pernah anak muda datang kepada saya, saudara. Stres anak muda ini, dan ternyata baru saya tahu nanti dari pembina rohaninya, anak muda ini pengen bunuh diri sudah. Remaja, masih SMP. Makanya remaja-remaja kita ini perlu kita doakan juga loh saudaranya. Kritis sekali masa mereka ini. Lalu kemudian mereka satu tanya ke saya, Om, menurut Om, sebenarnya yang disebut itu kemudian orang yang berbahagia di dalam Tuhan seperti apa? Saya bilang begini, menurutmu bahagia itu apa? Coba jawab dulu. Wah, nggak bisa jawab dia. Loh, kok nggak bisa jawab? Iya, nggak bisa jawab. Habis di rumah papa mama banyak maunya. Maunya ini. Ke sekolah, guru-guru saya banyak maunya. Begitu saya berteman, teman-teman saya banyak maunya. Stres saya, Om katanya. Semua yang di sekeliling saya maunya banyak. Papa mama maunya banyak. Di sekolah, guru-guru maunya banyak. Lalu saya bilang, lalu kamu ke gereja cari apa? Cari kemungkinan untuk supaya ada maumu yang punya tempat. Di dalam gereja maunya Tuhan juga banyak. Mau apa loh? Ayo. Jadi bingung. Om, saya lagi nanya loh ini. Saya juga lagi jawab. Saya bilang gitu. Tapi saya jawab itu dengan apa? Maksudnya dengan santai. Itu nggak harus jadi masalah. Maunya orang banyak. Itu tandanya mereka memperhatikan. Mereka ingin sesuatu yang dapat nanti menjadi contoh, menjadi teladan. Kan bagus. Jangan maunya banyak itu terganggu karena engkau punya mau, nggak punya tempat. Itu saja. Jadi bagaimana caranya? Ya lakukan saja pekerjaanmu. Apa yang engkau inginkan misalkan, itu dulu aja kerjakan. Lepas nanti orang mau apapun, nanti kalau kamu punya waktu melakukannya, lakukan. Jadi nggak usah nurutin sana, nurutin sini, lalu kamu tertekan. Kamu lakukan juga apa yang kamu ingin. Lakukan juga apa yang menjadi kerinduan kamu. Tapi yang penting jangan kemudian engkau melawan orang lain. Cari waktu di mana engkau bisa melakukan kehendak orang lain. Dalam hal ini orang tua. Itu pasti nggak ada masalah. Kalau kurang jelas telepon saya lagi. Saya bilang, anak-anak muda hanya tahu krisis seperti ini menyusahkan mereka. Oh ternyata itu penderitaan buat mereka.
Kalau untuk orang dewasa ada nggak penderitaan? Oh banyak. Lebih banyak lagi jangan-jangan. Gimana cari uang buat anak-anak? Betul ya? Gimana cari uang buat masa depan anak-anak? Oh lebih stres lagi. Tapi kalau itu kemudian jadi beban, kita jadi stres, kita nggak akan pernah bisa merdeka, saudara. Ayat ini kan bilang, kita yang menentukan kemerdekaan kita, kan cuman itu. Artinya kita melakukan saja tanggung jawab kita, tapi tidak melawan kehendak orang lain, apalagi kehendak Tuhan. Selama kemudian kita bisa sediakan waktu untuk melakukannya, bukankah itu jauh lebih baik? Makanya kita pakai waktu dengan bijak. Ketika sudah tidak lagi sanggup kita membuat keseimbangan ini, nah maka saya baca ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Nah itu dia pergolakannya. Ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Itu tadi pengangkatan anak paling tinggi. Apa itu ketika tubuh kita nanti akan mendapatkan tubuh kebangkitan. Itu kan yang menjadi penderitaan kita. Ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Karena justru saudara belum pernah melihat seperti apa tubuh kebangkitan itu. Tapi demi untuk mendapatkannya, saudara harus memenuhi kehendak Allah. Di samping engkau punya mau juga engkau turuti. Ini kan masalah keseimbangan tuh. Enggak dilarang saudara melakukan kehendak sendiri. Tapi jangan kebanyakan dan merampas kehendak Allah. Utamakan kehendak Allah. Ini menderita jelas. Tapi ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah kadang saudara, doa yang kita nggak sadari, doa yang paling intim ini adalah kalau kita sebenarnya meminta sesuatu kepada Tuhan yang bukan kebutuhan kita. Kita nggak tahu itu kebutuhan apa. Kebutuhan persekutuan. Kalau cuma minta Tuhan, saya mau minta duit. Tuhan, saya mau minta bunga duit. Boleh ya? Boleh. Asal bunganya dari bank. Bukan karena ngerentenir saudaranya. Tuhan, saya mau minta apa lagi? Minta barang-barang yang saya nggak punya. Tuhan kasih bisa aja. Tapi kalau kebutuhan-kebutuhan itu terus saja saudara menjadi perhatian utama, berarti engkau sedang melakukan kehendakmu sendiri. Kebanyakan itu. Tadi saya bilang nggak apa-apa, tapi kalau kebanyakan tetap nggak bagus. Ada kehendak Tuhan kan? Tuhan inginnya apa sih? Pernah nggak saudara tahu? Maka supaya saudara tahu, karena kita nggak pernah tahu hati Tuhan kayak apa. Maka di dalam, saya tambahkan dengan satu ayat di 2 Korintus. Mari kita ke, sebentar, 1 Korintus atau 2 Korintus itu ya. 1 Korintus. 1 Korintus. Saya tambahkan ayatnya ini. 1 Korintus. Pasal yang kedua. 1 Korintus pasal yang kedua. Ayat yang ke-10. Perhatikan ini. 1 Korintus pasal 2 mulai ayat 10 dan ayat 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri?
yang ada di dalam dia, demikian pula tidak ada seorang orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. Saudara mau tahu pikiran Tuhan? Saudara mau tahu hati Tuhan? Makanya seringkali kita nggak tahu berdoa yang menyenangkan Tuhan kayak apa. Karena kita nggak pernah tahu apa yang ada di dalam pikiran dan isi hati Tuhan. Cuma satu jawabannya, kalau mau tahu, penuhlah dengan Roh. Jadi ada waktunya kita bisa berkata-kata dengan Tuhan untuk kehendak kita. Nggak apa-apa itu buat saya. Tapi kalau kelebihan dan berlebihan sampai merampas kehendak Allah, artinya kehendak Allah kita abaikan, nah itu yang salah sudah. Nah ketika kita harus juga memberi tempat pada melakukan kehendak Allah dan kita nggak tahu harus seperti apa, ayat ini membantu kita. Yang tahu hati Tuhan hanya Roh Tuhan. Yang tahu pikiran Tuhan hanya Roh Tuhan. Jadi dari sini kembali saya ke Roma pasal 8 tadi, ayat yang ke-26. Kalau kita punya Roh Tuhan itu, Roh Kudus itu, saudara tidak tahu mungkin bagaimana cara berdoa yang menyenangkan Tuhan, Roh yang akan membantu saudara untuk berdoa bagi Allah. Dengan keluhan yang tidak terucapkan. Keluhan itu bukan berarti saudara mengeluh, cengeng, bukan. Maksudnya dengan penderitaan yang saudara alami itu, Tuhan saya ingin itu melayani Tuhan, saya ingin hidup saya berarti, cuman gimana ya caranya? Saudara nggak ngerti mungkin kan? Atau saudara tanya kepada saya, kepada Bugem misalkan, atau kepada hamba-hamba Tuhan yang lain, saudara nggak puas mungkin jawabannya. Tanya aja sama Tuhan sendiri. Tapi kalau saudara nggak punya Roh Kudus, saudara juga tetap tidak akan tahu. Yang ada hanya menghabiskan waktu untuk berlutut berdoa, tapi nggak pernah tahu gitu kehendak Tuhan. Buat saya ini buang waktu. Jadi doa yang efisien buat saya adalah ketika saudara berdoa di dalam kepenuhan Roh Kudus. Itu efisien sekali. Tidak begitu rumusnya, maka doa kita buang waktu. Makanya di dalam Yakobus dikatakan, kalau kita berdoa, seringkali kita salah berdoa, kan ada ayatnya. Kenapa? Ya dikit-dikit maunya kita, dikit-dikit maunya kita. Jadi yang paling tinggi saudara, berdoalah untuk memperkuat hubungan dengan Tuhan. Berdoalah untuk cari tahu apa sebenarnya Tuhan inginkan. Cari tahu itu saudara. Dan kalau saudara belum tahu juga, artinya saudara harus perkuat doa saudara sampai engkau menerima kepenuhan Roh Kudus. Dia akan kasih tahu apa isi hati Tuhan. Enak kan saudara? Dan itulah yang nanti akan membawa kita kepada pemberian roh, tentang karunia-karunia roh. Hari Minggu saya akan khotbahkan itu. Ya, tentang karunia-karunia roh itu. Sebab itu adalah pemberian puncak dari Roh Kudus untuk orang percaya yang sudah penuh hidupnya, sudah melimpah dengan rohnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, perkuatlah hubungan saudara dengan Tuhan sebisa mungkin. Karena apa tadi? Satu, yang bisa menjamin status gereja sempurna cuman Roh Kudus. Dua, yang membuat saudara dapat lepas dari penderitaan yang kita alami. Karena kita mendahulukan kehendak Tuhan, yang bisa kasih tahu itu cuman Roh Kudus. Dua kepentingan ini, saudara. Cari sampai dapat. Cari sampai dapat. Saya berikan kesaksian sedikit. Mungkin saudara yang pernah mendengar. Tapi mungkin juga banyak yang belum. Saya dipenuhkan Roh Kudus, saya masih ingat itu. Terjadi tahun 1988. Juga dalam event doa 10 malam. Tahun 1988. Doa 10 malam. Sampai hari ke-10 saya belum penuh Roh Kudus. Saya menyesal sekali, saya sedih sekali. Saya berdoa sungguh-sungguh saudara. Sampai saya setiap berdoa itu saya minggir. Saya cari tempat duduk menyendiri.
Karena saya nggak pengen ribut. Sampai saya tutup kuping, saya anggap orang yang bilang haleluya kiri kanan tuh ganggu saya. Apalagi kalau musik makin keras, makin mengganggu itu sebetulnya. Gitu, saya tutup. Serius loh saudara. Saya tutup. Sampai hari ke-10, saya belum dapat. Saudara tahu betapa sedihnya saya. Kalau saya bilang Tuhan, saya tidak ingin tunggu tahun depan. Saya mau hari ini. Harus penuh Roh Kudus. Begitu sudah selesai, gereja sudah bubar. Karena walaupun saya di situ masih SMA, SMP, saudara, tapi saya tetap harus mengerjakan pekerjaan pastori. Karena saya anak pastori. Jadi saya bersihkan, walaupun ada pengerja, tapi karena saya bagian dari anak pastori. Selesaikan semua. Tutup gereja jam 10. Sudah bersih, mati lampu. Pengerja makan semua. Anak-anak pastori yang lain, kami anak-anak pastori banyak waktu itu. Ya, termasuk saya itu kalau tidak salah ada sekitar 12 anak pastori. Kita sebutnya dengan anak pastori. Yang lain makan. Saya naik ke atas. Saya naik ke ruang doa. Karena ruang doa itu ada di lantai 4 di gereja itu. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mau tidur. Itu tekad saya. Kalaupun saya harus mati kelelahan, biarin. Tapi Tuhan harus penuhkan saya dengan Roh Kudus. Itu saya berdoa saudara sampai tengah malam. Yang saya tahu itu kenapa tengah malam, karena saya sudah gak lihat jam kan. Memang gak ada jam juga di ruangan itu. Tapi saya tahu itu tengah malam. Lewat bahkan tengah malam. Karena persis dinding sebelah ruang doa itu kamar pengerja. Dan dari kamar itu saya dengar suara merdu. Berarti udah lewat tengah malam. Saya bilang, Tuhan, ini pengganggu. Ini saya mau tutup kuping tetap dengar. Yaitu karena cuma triplek saudara dindingnya. Saya bilang, saya gak mau tidur. Tuhan gak penuhkan saya dengan Roh Kudus, saya gak mau tidur. Besok saya keliengan, saya pokoknya gak mau tahu. Saya berdoa seperti Yakub. Pokoknya Tuhan, saya gak mau amin. Saya lupa jam berapa, tapi itu mungkin sudah saya rasa sudah jauh malam. Entah mendekati subuh, saya sendiri sudah tidak ingat. Tapi di situ saya penuh Roh Kudus, saudara. Ketika saya bertekad, ketika saya bilang sama Tuhan, saya gak mau melek, saya gak mau tidur. Pokoknya Tuhan penuhkan Roh Kudus. Kalau enggak, pokoknya saya gak mau berhenti. Saya gak mau mikir apa-apa lagi di situ. Saya gak mau mikir nanti kalau saya sakit, enggak saya pikirin. Nanti kalau saya sakit, saya bakal bagaimana? Orang tua saya gak mau mikirin lagi. Yang saya bilang, masa sudah 10 hari saya gak penuh Roh Kudus. Dan saya sudah ikuti 3 tahun itu. Sejak saya tahu apa arti doa kepenuhan. Dari tahun 86, 87 saya ikuti. Dan saya belum penuh Roh Kudus juga. Saya bilang saya nggak mau tahun 89 saya harus tunggu hari ini. Nggak hari ini, ya udah. Maksudnya ya udah itu pokoknya pilih mana antara mau keliengan, mau semaput kayak mau apa kayak. Saya pikir harus begitu jangan-jangan ya. Ngerti maksud saya ya? Jangan-jangan harus begitu berdoa ini. Cuman kan tiap-tiap orang punya komitmen yang beda-beda. Malah saya sekarang takut kalau saudara punya komitmen kayak saya. Saya nggak mau keluar dari gereja nih kalau belum penuh Roh Kudus. Wah, saudara gelimpangan di sini, saya juga yang repot gitu ya. Gitu. Tapi kalaupun memang saudara punya tekad seperti itu, gereja nggak akan ngelarang saudara. Justru energi seperti itulah yang menunjukkan kesetiaan kita, ketekunan kita. Dan memang alhamdulillah hari ke-10 tapi sudah lewat ibadahnya. Saya masih teruskan sampai jauh tengah malam. Dan itu saya ingat betul. Sampai hari ini itu saya gak pernah lupa. Saya dipenuhkan Roh Kudus tahun 88. Di doa 10 hari tapi justru diselesai ibadah doanya. Dan itu gak pernah saya lupa. Maka saya hargai itu saudara. Setiap berdoa saya selalu ingin Roh Tuhan membaharui
saya. Karena saya tahu ngedapatnya setengah mati. Susah dapat itu. Jadi saudara, saya ingin kalau saudara belum penuh Roh Kudus, misalkan di gereja ini udah gak dapat, terusin di rumah. Bilang, Tuhan saya mau penuh Roh Kudus. Tapi jangan unjuk rasa kayak saya juga ya. Kecuali saudara berani nekat, terserah saudara lah. Begitu. Supaya Tuhan lihat keteguhan saudara. Tuhan lihat memang rasa haus saudara. Percayalah, dia kan pembaptis roh. Betul kan? Dia yang akan memenuhkan saudara dengan roh Tuhan. Saudara mau? Ini hari terakhir loh. Tapi jangan hari terakhir kemudian saudara bilang gak dapat, ya udah tahun depan lah gitu. Kalau tahun-tahun depan Tuhan datang, seandainya Tuhan kita gak bikin doa pekan Pantekosta lagi, saudara akan kehilangan momen. Berdoalah dengan tekun, jangan jemu-jemu berdoa saudara. Kalau kita tahu bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang mahal ini, Ayub pun berkata, demi untuk mencari permata, aku turun ke dunia yang paling bawah. Baru sekarang kita kenal istilah tambang. Ayub pasal 28 udah nulis itu, sudah. Demi untuk mencari satu benda yang mahal berkilauan. Ayub bilang, aku mesti turun ke dunia orang mati. Memecah-mecah batu, kata Ayub. Untuk cari barang mahal perlu usaha. Roh Kudus lebih mahal dari permata. Dan saudara harus turun betul. Berlutut, berserah kepada Tuhan. Saudara harus tanggalkan semua. Apa yang saudara rasa itu mungkin masih harus saudara penuhi. Kenyamanan saudara, segala macam. Itu harus saudara lepaskan dulu. Maka pasti saudara penuh Roh Kudus. Tuhan tolong kita ya. Mari kita ambil waktu untuk berdoa, saudara. Kita nyanyi satu pujian. Inilah aku, oh Tuhan. Lagu pendek saja. Dan kiranya ini menjadi pengantar kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Aku siap Tuhanku, segenap hidupku kuserahkan ku siap. Aku siap Tuhanku, curahkanlah Roh Kudus-Mu, ku siap. Kunci F. Aku siap. Aku siap, Tuhanku, segenap hidup ku serahkan, ku siap. Aku siap, Tuhanku, curahkanlah Roh Kudus-Mu, ku siap, aku siap. Aku siap, Tuhanku, segenap hidup ku serahkan, ku siap. Aku siap, Tuhanku, curahkanlah Roh Kudus-Mu, ku siap lagi.
siap, Tuhanku, segenap hidup ku serahkan, ku siap, aku siap, Tuhanku, curahkanlah Roh Kudus-Mu, ku siap. Lagi dengan lembut, aku siap, aku siap, Tuhanku, segenap hidup ku serahkan, ku siap, aku siap, Tuhanku, curahkanlah Roh Kudus-Mu, ku siap. Haleluya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Dialah malam. Haleluya. Haleluya. Dialah malam-malam, Mas. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, 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 Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Curahkan Tuhanku hujan Roh-Mu, basahilah sekarang tanah gersang. Telah lama ku nanti berikan gini, lalu ku bersujud menyembahmu. Curahkan Tuhanku hujan Roh-Mu, basahilah sekarang tanah gersang. Telah lama ku nanti berikan kini, lalu ku bersujud menyembahmu. Curahkan Tuhanku hujan Roh-Mu, basahilah sekarang tanah gersang. Telah lama ku nanti berikan kini, lalu ku bersujud menyembahmu. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Jaga aku dalam hadirat-Mu Tuhan,
sukacita keselamatanku. Jangan ambil rohmu dariku, jaga aku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil rohmu dariku. Perbaruiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil rohmu dariku. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan. Berkati persekutuan umat-Mu. Kawali mereka terus. Roh Kudus memagari hidup mereka. Walau hari ini mungkin terakhir menjadi hari-hari pekan doa kami. Tapi kiranya semangat untuk bersekutu dengan Tuhan Engkau hidupkan di dalam hati mereka, jemaat-Mu Tuhan. Supaya mereka mengambil waktu-waktu lebih hari, lebih banyak, lebih hari, lebih efektif dengan Tuhan. Karena hanya dengan Roh-Mu lah kami dapat menjadi pengantin-Mu. Dengan Roh-Mu lah ya Tuhan kami dapat mengalami kebangkitan tubuh kami. Dengan Roh-Mu lah kami dapat menerima karunia-karunia Roh Kudus. Dengan Roh-Mu lah kami dapat memahami pikiran dan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lagi sekali berkati umat-Mu. Berkati mereka di jalan, berkati mereka di rumah, berkati mereka di dalam gereja, berkati mereka ketika mereka sedang berpergian, bekerja, mereka bersosialisasi. Berkati Tuhan, berkati jemaat-Mu. Buat mereka lebih sungguh-sungguh untuk mengikut Engkau. Buat mereka lebih sungguh-sungguh untuk mengiring Engkau Tuhan.
Karena waktu-waktu ini sangatlah singkat untuk kami hidup. Kami mungkin lebih banyak mengalami penderitaan, tapi persekutuan denganmu akan menghiburkan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati dalam pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati ya Tuhan dimanapun mereka berada, seisi rumah Tuhan juga berkati. Apa yang Tuhan umat-Mu bawa kepadamu Tuhan berkati. Persembahan, korban-korban Tuhan berkati. Apa yang kami nikmati sebentar juga Tuhan berkati. Dan anak Tuhan yang berkorban untuknya Tuhan juga berkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kawali kami dalam perjalanan pulang. Jauh dekat berkendaraan berjalan kaki. Tuhan bersama kami sampai kami tiba di rumah dengan selamat dan sukacita. Pulang dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita yang percaya berkata,